Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus kriminal yang pernah terjadi, yang sudah terpecahkan maupun yang menjadi misteri. Di dalam channel ini kita membahas semua kasus berdasarkan rilis dari media-media resmi, jadi tidak ada cerita yang kita tambahi, yang kita kurangi maupun yang kita besar-besarkan. Semuanya berdasarkan fakta yang sudah dirilis secara resmi. Jangan lupa pantengin, jangan lupa komen, like, and subscribe ke channel ini supaya kita makin semangat untuk bikin konten-konten baru untuk menemani malam-malam kalian. Jangan lupa pantengin setiap hari Senin dan Kamis kita selalu upload video-video baru. Buat teman-teman yang pengen request tentang kasus apa yang mau dibahas, bisa DM langsung ke Instagram kita di bawah ini. Kali ini kita akan membahas suatu kasus yang kemarin beberapa waktu yang lalu sempat viral, yaitu kasus meninggalnya salah satu karyawan perusahaan penyedia jasa utang piutang, yang mana dia dihabisi oleh salah satu nasabahnya yang macet. Bagaimana kisahnya? Saksikan video ini sampai akhir. Emosi mematikan, hutang 500.000 berujung maut di kebun kelapa, kasus pembunuhan hijrah. Di tengah sunyinya kebun kelapa di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sesosok jasad perempuan muda ditemukan terbujur kaku. Ia bernama Hijrah, berumur 19 tahun, seorang karyawati salah satu perusahaan penyedia jasa utang piutang. Pekerjaan yang mestinya mulia, menagih angsuran untuk membantu ekonomi masyarakat kecil, justru menjadi jalan menuju kematiannya. Sabtu pagi, 20 September 2025, seorang warga bernama Gufron bersama anggota Linmas bernama Hamal tengah berpatroli di area kebun kelapa dusun Tangga-Tangga, Desa Sarjo. Di antara rimbunan pohon kelapa, pandangan mereka tertuju pada sesuatu yang ganjil. Sesosok tubuh tergeletak tak bernyawa. Saat didekati, mereka mendapati seorang perempuan muda dengan leher terlilit kain hijab. Kabar itu pun menyebar dengan cepat. Warga Desa Sarjo geger. Siapa perempuan itu dan apa yang sebenarnya terjadi di kebun kelapa itu? Tak lama kemudian, polisi datang dan segera melakukan olah TKP. Dari identitas di tas korban, diketahui bahwa perempuan itu adalah bernama Hijrah, berumur 19 tahun, karyawati perusahaan yang menyediakan jasa layanan utang piutang, yang dikenal rajin dan sopan dan bekerja keras. Ia terakhir kali terlihat oleh rekan-rekannya saat sedang menjalankan tugasnya menagih uang setoran dari salah satu nasabahnya. Dari penyelidikan kepolisian, diketahui bahwa pada hari itu Hijrah mendatangi salah satu rumah nasabahnya yang bernama Nurlina di Dusun Urabanua, Desa Sarjo. Namun yang ditemui Hijrah bukan Nurlina, melainkan suaminya yang bernama Risman, seorang petani berusia 33 tahun. Risman mengaku belum punya uang untuk membayar angsuran. Malam harinya, sekitar pukul 9 malam, Hijrah kembali ke rumah itu untuk menagih. Ia mendesak agar Risman segera melunasi angsurannya. Dalam pengakuannya, Risman sempat berusaha mencari pinjaman uang bersama korban, tapi gagal. Dalam perjalanan pulang, di tengah kegelapan malam, terjadi adu mulut antara keduanya. Diduga Hijrah mengucapkan kalimat yang menyinggung perasaan Risman. Kalau tidak bisa bayar utang, jangan berutang. Kalimat sederhana itu memicu amarah yang tak terkendali. Risman menendang Hijrah hingga terjatuh. Kepalanya dibenturkan ke tanah. Ia lalu mencekik Hijrah dengan kedua tangan dan menggunakan jilbab korban untuk menjerat lehernya, hingga napas terakhir gadis 19 tahun itu terhenti. Tapi kebiadaban Risman belum berhenti di situ saja. Ia kemudian melepas celana korban, bukan untuk mencuri, tapi untuk mempermalukan jasadnya bila ditemukan orang lain. Setelah memastikan korban tak bernyawa, Risman menyeret jasad Hijrah ke area kebun kelapa. Motor milik korban ia sembunyikan sekitar 100 meter dari lokasi. Ia lalu pulang seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, saat jasad ditemukan, polisi langsung bergerak cepat. Dari keterangan saksi dan hasil autopsi, diketahui korban terakhir bersama Risman. Bukti-bukti mengarah jelas ke satu nama. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad, Satreskrim Polres Pasangkayu berhasil menangkap Risman. Ia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan.
Ibtu Rurli Marwan, Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, menyebutkan bahwa hasil autopsi dan kesaksian warga sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku. Kematian Hijrah memicu gelombang amarah di Desa Sarjo. Warga dan keluarga korban tidak bisa menahan emosi. Minggu sore 21 September 2025, rumah Risman dibongkar habis oleh warga dan keluarga Hijrah. Dibongkar habis dan diratakan. Ini bentuk kekecewaan kami, kata Harmina, salah satu keluarga korban. Pelaku sudah mengotori kampung kami. Kapolsek Bambalatu, Ibtu Yauri Yusuf, turun tangan menenangkan massa. Aksi pembongkaran selesai tanpa adanya korban dan keluarga menyatakan tidak akan melakukan tindakan lanjutan. Kasus ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana emosi yang tak terkendali bisa menghancurkan segalanya. Hanya karena kalimat yang menyinggung seorang nyawa melayang dan satu desa kehilangan ketenangan. Hijrah, gadis 19 tahun yang hanya menjalankan tugasnya, hanya bekerja keras, hanya menjalankan apa yang diberitakan oleh tempatnya bekerja, menjadi korban dari amarah sesaat. Sementara Risman kini harus menghabiskan sisa hidupnya dalam jeruji besi. Dari kasus Hijrah, kita belajar bahwa hutang memang harus dibayar, tapi nyawa tidak bisa ditebus. Itulah pembahasan kita tentang kasus ini, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin dikatakan, bisa komen langsung di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa pantengin selalu setiap hari Senin dan Kamis kita selalu upload video-video baru tentang kasus kriminal. Buat teman-teman yang pengen request bisa langsung DM ke Instagram kita di bawah ini. Thank you for watching.